Mohamed Salah, legenda hidup Liverpool yang masih haus gelar di usia 33 tahun. Mohamed Salah kembali menunjukkan bahwa usia hanyalah angka. Di usianya yang sudah menginjak 33 tahun, bintang asal Mesir itu tetap menjadi motor utama Liverpool dalam perjalanan meraih gelar Premier League musim 2024 hingga 2025. Ketajamannya di lini depan seolah tidak tergantikan. Sepanjang musim, Salah mencatatkan 34 gol dan 23 assist dalam 52 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah itu, 29 gol dan 18 assist lahir di ajang Premier League. Konsistensi luar biasa ini membuatnya masih berada di level teratas sepak bola Inggris tanpa tanda-tanda penurunan performa. Puncaknya, Salah dinobatkan sebagai PFA Player of the Year musim 2024 hingga 2025. Penghargaan itu menjadi yang ketiga dalam karirnya di Inggris, sebuah rekor yang belum pernah dicapai pemain lain. Ia pun resmi menorehkan namanya dalam sejarah Premier League sebagai satu-satunya pemain dengan 3 gelar individu bergengsi tersebut. Meski sudah mengukir berbagai pencapaian, Salah menegaskan dirinya belum puas. Dalam wawancara di laman resmi klub, ia mengaku masih lapar akan gelar dan siap memberikan lebih banyak kontribusi. Saya menandatangani kontrak 2 tahun lagi karena semangat saya tidak pernah berkurang. Saya selalu ingin membuat perbedaan di setiap pertandingan, ujar Salah dengan penuh keyakinan. Legenda hidup Liverpool itu membuktikan kerja keras dan ambisi bisa membuatnya tetap menjadi penentu kemenangan bahkan di usia matang. Drama panas Alexander Isak, Liverpool ngotot, Newcastle bertahan, Owen angkat bicara. Bursa transfer musim panas 2025 semakin panas dengan drama seputar Alexander Isak. Striker asal Swedia itu menjadi incaran utama Liverpool, yang kabarnya sudah mengajukan tawaran fantastis senilai 110 juta pounds. Namun Newcastle tetap bergeming dan menolak mentah-mentah tawaran besar tersebut. Situasi makin memanas ketika Isak dikabarkan meminta izin untuk hengkang dari St. James Park. Sayangnya permintaan itu juga ditolak manajemen klub. Merasa terjepit, Isak akhirnya membuat pernyataan terbuka yang mengejutkan. Ia tidak lagi ingin bermain untuk Newcastle. Kondisi ini mendapat sorotan dari Michael Owen, mantan striker Newcastle sekaligus Liverpool. Menurut Owen, drama transfer seperti ini bukan hal baru di dunia sepak bola. Ia memahami langkah Isak karena setiap pemain tentu punya ambisi besar untuk meraih gelar dan bermain di level tertinggi. Namun Owen juga menilai Newcastle kini berada dalam dilema. Di satu sisi kontrak Isak masih panjang, sekitar 3 tahun lagi. Artinya klub masih punya kuasa penuh atas masa depannya. Tetapi di sisi lain, mempertahankan pemain yang sudah tidak bahagia bisa menjadi masalah besar dalam ruang ganti. Seperti yang dikatakan Owen, jika seorang pemain sudah menuntut sesuatu sangat sulit untuk menahannya. Drama Alexander Isak ini pun berpotensi menjadi salah satu saga transfer terbesar musim panas tahun ini. Dilema Barcelona, pertahankan Marc Casado atau lepas demi dana segar. Bursa transfer kian mendekati penutupan, namun masa depan Marc Casado di Barcelona masih penuh tanda tanya. Gelandang bertahan berusia 21 tahun asal Spanyol itu sudah menyatakan ingin bertahan di Camp Nou, tetapi situasinya belum sepenuhnya aman. Beberapa klub mulai melirik. Dari Italia ada Como, dari Inggris muncul Wolverhampton, hingga Real Betis di La Liga. Bahkan Wolves kabarnya siap mengajukan tawaran mencapai 30 juta euro, setara lebih dari 530 miliar rupiah. Angka besar yang tentu jadi godaan bagi manajemen Barcelona. Masalahnya, Blaugrana masih terikat aturan ketat financial fair play. Mereka butuh ruang untuk mendaftarkan pemain baru seperti Gerard Martin, Wojciech Szczesny, dan Ronny Bargi yang masih tertahan. Tambahan dana dari penjualan Casado bisa mempercepat proses, sekaligus membuka peluang mendatangkan bek baru setelah kepergian Inigo Martinez. Namun, ada risiko besar di balik keputusan itu. Musim panas ini Barcelona sudah kehilangan banyak talenta muda Akademi La Masia. Nama-nama seperti Arnau Pradas, Hugo Alba, Pau Prim, Noah Darvic, hingga Sergi Dominguez telah angkat kaki. Dan Dani Rodriguez disebut tinggal selangkah lagi menuju Celta Vigo. Jika Casado ikut pergi, bukan hanya identitas La Masia yang makin tergerus, tapi juga keseimbangan skuad. Ia satu-satunya gelandang bertahan murni yang dimiliki Hansi Flick. Dengan kondisi Frenkie de Jong yang masih belum jelas dan Marc Bernal baru pulih dari cedera panjang, melepas Casado bisa jadi keputusan berisiko tinggi bagi Barcelona. Barcelona kebut perpanjangan kontrak Frenkie de Jong di tengah tekanan bursa transfer.
Waktu semakin menipis bagi Barcelona untuk merampungkan agenda penting mereka di musim panas ini. Dengan bursa transfer yang hanya tersisa kurang dari 2 pekan, manajemen Blaugrana harus bergerak cepat menyelesaikan urusan keluar dan masuk pemain. Sejumlah nama diperkirakan bakal dilepas demi menyeimbangkan skuad. Oriol Romeu, Iñaki Peña, dan Hector Fort masuk dalam daftar yang bisa angkat kaki dari Camp Nou. Romeu bahkan dikabarkan siap mengakhiri kontraknya lebih awal dan hengkang secara gratis demi mencari tantangan baru. Namun, di balik manuver keluar masuk pemain, Barcelona juga fokus mempertahankan bintang utama mereka. Frenkie de Jong menjadi prioritas utama untuk segera diperpanjang kontraknya. Hansi Flick menilai gelandang asal Belanda itu sebagai motor penggerak utama di lini tengah. Negosiasi antara agen baru De Jong dan Direktur Olahraga Deco sudah berlangsung intens, sementara Presiden Joan Laporta memberi sinyal positif bahwa proses berjalan sesuai rencana. Kesepakatan baru ini bukan hanya soal teknis di lapangan, tapi juga terkait finansial. Dengan kontrak anyar, De Jong dikabarkan siap menerima penyesuaian gaji yang akan meringankan beban pengeluaran klub. Hal ini sangat penting agar Barcelona bisa segera mendaftarkan pemain baru seperti Wojciech Szczęsny, Ronny Bargi, dan Gerard Martin. Kepergian Romeu serta opsi peminjaman Peña dan Fort diyakini akan sedikit membantu ruang finansial. Namun, restrukturisasi kontrak De Jong tetap dianggap kunci, baik untuk stabilitas keuangan maupun kekuatan tim di musim mendatang. Barcelona resmi putus kontrak Oriol Romeu, Gerard Martin jadi penerima berkah. Barcelona kembali bergerak cepat merapikan skuadnya jelang penutupan bursa transfer. Fokus utama mereka kini adalah menyelesaikan kepergian beberapa pemain agar masalah registrasi tidak lagi jadi penghalang. Salah satu nama yang dipastikan segera angkat kaki adalah Oriol Romeu. Gelandang senior itu akan berpisah dengan Barcelona setelah manajemen memutus kontraknya lebih cepat, sekitar 10 bulan sebelum habis masa berlaku. Keputusan ini diambil demi memberikan ruang pada neraca gaji klub yang memang sangat krusial untuk mendaftarkan pemain baru. Romeu sendiri sudah tidak terlihat dalam sesi latihan pada hari Rabu, dan pemutusan kontrak secara resmi direncanakan tuntas pada hari Kamis tanggal 21 Agustus. Perjalanan keduanya bersama Barcelona pun berakhir dengan cara yang pahit, apalagi ia memang tidak masuk dalam rencana Hansi Flick untuk musim ini. Namun, kepergian Romeu membawa berkah bagi pemain lain. Ruang gaji yang ditinggalkannya langsung dimanfaatkan Barcelona untuk mendaftarkan bek muda Gerard Martin. Sang pemain kini dipastikan bisa masuk skuad dan siap dimainkan saat Blaugrana menghadapi Levante pada hari Sabtu mendatang. Awalnya, Barcelona sebenarnya ingin memprioritaskan registrasi kiper Wojciech Szczęsny. Sayangnya, hal itu masih menunggu kepastian transfer Iñaki Peña yang belum rampung ke Como atau klub lain. Alhasil, Martin lebih dulu mendapat kesempatan. Keputusan ini menunjukkan betapa dinamisnya strategi Barcelona dalam menata skuad. Setiap langkah, bahkan yang pahit sekalipun, tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan tim di tengah tekanan regulasi La Liga. Maino puji Matheus Cunha, rekrutan tepat untuk Manchester United. Toby Maino tak ragu melontarkan pujian untuk rekan barunya, Matheus Cunha. Gelandang muda Manchester United itu menilai sang penyerang adalah rekrutan yang sangat tepat bagi setan merah. Cunha menjadi pemain pertama yang didatangkan United pada bursa transfer musim panas ini, setelah ditebus dari Wolverhampton Wanderers dengan harga tinggi. Kehadirannya langsung jadi sorotan, terutama setelah tampil impresif dalam laga uji kekuatan melawan Arsenal akhir pekan lalu. Maino mengaku tidak heran jika banyak pihak kagum dengan performa Cunha. Menurutnya, sejak masih berseragam Wolverhampton, striker asal Brasil itu sudah sering membuktikan kualitasnya. Bahkan musim lalu, Cunha sempat membuat Manchester United kerepotan dengan gol-gol yang ia cetak. Semua orang tahu betapa bagusnya dia. Musim lalu ia mencetak banyak gol dan bahkan sempat membobol gawang kami, ujar Maino. Lebih jauh, Maino menilai kehadiran Cunha memberi energi positif bagi tim. Sang penyerang disebut tampil konsisten baik di sesi latihan maupun pertandingan. Dia pemain top, sosok yang rendah hati, dan saya sangat nyaman bermain dengannya. Ia mencintai sepak bola dan selalu menampilkan permainan menarik. Tambahnya,
Kini Cunha tengah berusaha mengejar gol perdana bersama Manchester United. Targetnya jelas, membuka keran gol saat Setan Merah bertemu Fulham pada akhir pekan mendatang. Napoli tangkap gas ke Rasmus Højlund, solusi cerdas atau taruhan berisiko? Napoli tampaknya benar-benar serius berburu penyerang baru. Nama Rasmus Højlund kini menjadi target utama setelah Manchester United memasukkannya ke dalam daftar jual musim panas ini. Situasi ini muncul karena Ruben Amorim sudah memiliki Benjamin Sesko, sehingga kehadiran Højlund dianggap tak lagi mendesak di Old Trafford. Awalnya, AC Milan juga masuk dalam perburuan. Namun, negosiasi pribadi antara Rossoneri dan Højlund tidak mencapai titik temu. Milan pun beralih ke target lain, membuka jalan lebar bagi Napoli untuk bergerak cepat. Fabrizio Romano bahkan melaporkan bahwa Napoli langsung tancap gas begitu tahu Milan mundur. Saat ini, Partenopei sedang intens berdiskusi dengan pihak Manchester United. Skema yang ditawarkan adalah peminjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Detail harga masih dibicarakan, namun Napoli cukup optimistis bisa segera mengunci kesepakatan. Kebutuhan Napoli akan penyerang baru memang mendesak. Romelu Lukaku yang seharusnya menjadi ujung tombak justru harus menepi akibat cedera serius. Mengandalkan Højlund tentu bukan tanpa risiko, mengingat performanya di Inggris terbilang inkonsisten. Namun kepindahan ke Serie A bisa saja menjadi titik balik karirnya, seperti banyak striker muda lain yang akhirnya berkembang pesat di Italia. Pertanyaannya, apakah Napoli benar-benar mendapatkan solusi atau justru mengambil taruhan besar dengan Højlund? Zirkzee tebar optimisme. Tapi bisakah Manchester United bangkit dari luka musim lalu? Joshua Zirkzee mencoba meniupkan optimisme di tengah bayang-bayang musim lalu yang kelam. Manchester United menutup musim 2024-2025 dengan catatan memalukan, tanpa trofi dan finish di posisi terburuk sepanjang era Premier League. Luka itu masih segar bagi para pendukung Setan Merah. Namun penyerang asal Belanda itu melihat sinyal perubahan. Dalam wawancara bersama MUTV, Zirkzee menegaskan ada suasana berbeda di ruang ganti United. Para pemain disebutnya semakin mengenal satu sama lain, lebih sering menghabiskan waktu bersama dan menjalin ikatan yang lebih kuat dibanding musim lalu. Aura positif ini menurutnya bisa jadi modal penting untuk mengembalikan martabat klub. Kritiknya tersirat jelas. Kegagalan musim lalu bukan semata soal kualitas, melainkan minimnya kebersamaan dan kepercayaan dalam tim. Jika benar ikatan itu kini terbentuk, seharusnya performa di lapangan bisa ikut terangkat. Tapi fans tentu tak hanya butuh janji manis. Mereka menuntut bukti nyata dalam bentuk kemenangan dan konsistensi. Zirkzee pun sadar para supporter merasa dikhianati setelah tahun lalu menyaksikan tim yang kehilangan arah. Ia berjanji musim ini United akan berjuang untuk mengembalikan senyum para pendukung di seluruh dunia. Ujian pertama sudah menanti akhir pekan ini ketika Setan Merah bertandang ke Craven Cottage menghadapi Fulham. Pertanyaannya, apakah optimisme Zirkzee akan terbukti di atas lapangan atau sekadar jadi kata-kata penghibur semusim? Real Madrid menang, tapi krisis kreativitas di lini tengah kian terlihat. Real Madrid membuka musim La Liga 2025-2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna di Santiago Bernabeu. Gol tunggal lahir lewat penalti Kylian Mbappe yang langsung menuai perdebatan. 3 poin memang aman di kantong, tapi permainan Los Blancos justru menyingkap masalah lama yang tak kunjung terjawab. Absennya sosok kreator sejati di lini tengah. Tanpa figur ala Toni Kroos atau Luka Modric, alur serangan Madrid terlihat kaku, mudah ditebak, dan seringkali mentok menghadapi pertahanan rapat. Arda Güler disebut punya potensi mengisi peran itu, tapi menaruh beban besar pada pemain belia bisa jadi bumerang. Xabi Alonso pun kabarnya sudah menegaskan kebutuhan akan gelandang baru sejak awal. Namun, manajemen Madrid memilih jalan berbeda. Nama Rodri sempat muncul sebagai kandidat ideal. Namun keraguan soal kondisi fisiknya setelah cedera panjang membuat klub enggan berjudi. Opsi lain ada, tapi dinilai tak lebih baik dari stok yang ada sekarang. Kesimpulannya jelas, tidak ada tambahan di lini tengah. Keputusan ini mengundang tanda tanya besar. Bagaimana mungkin klub sebesar Real Madrid menutup mata terhadap kelemahan yang begitu mencolok? Musim masih panjang dan melawan tim defensif
Los Blancos bisa saja sering tersandung. Pertanyaannya, apakah keyakinan manajemen untuk bersabar benar-benar keputusan bijak atau justru bom waktu yang siap meledak di tengah jalan?